Muala Pulau Kemarau. Dahulu kala di kerajaan Sriwijaya ada seorang putri yang cantik dan baik hati yang bernama Siti Fatimah. Kecantikan dan kebaikan budinya terdengar di kemana-mana. Tak seorang pun pemuda berani datang melamar sang putri, karena raja menginginkan putri menikah dengan laki-laki keturunan raja. Suatu saat datanglah seorang pemuda bernama Tan Bun An. Pemuda tersebut datang dari kerajaan di negeri Cina untuk berniaga di kerajaan Sriwijaya. Ia lalu menghadap Paduka Raja. Paduka Raja, kedatangan hamba ke sini adalah untuk berdagang. Untuk itu, hamba mohon agar Paduka memberikan izin kepada hamba untuk tinggal dan berdagang di kerajaan ini, ujar Tan Bun An. Raja memberikan izin kepada Tan Bun An dengan syarat pemuda ini harus memberikan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Tan Bun An pun menyanggupi persyaratan dari raja. Pemuda dari kerajaan Cina itu pun mulai berdagang dan tinggal di kerajaan Sriwijaya. Secara teratur, ia datang ke kerajaan Sriwijaya untuk menyetorkan sebagian keuntungan berdagangnya kepada kerajaan. Suatu kali, ia bertemu dengan putri Siti Fatimah. Kemudian, Tan Bun An jatuh cinta. Ternyata, Siti Fatimah juga mempunyai perasaan yang sama dengan Tan Bun An. Mereka lalu menjalin hubungan kasih. Kemudian, Tan Bun An menghadap raja untuk meminta restu. Paduka, kedatangan hamba menghadap, karena hamba ingin mengutarakan keinginan untuk meminta putri Siti Fatimah menjadi istri hamba, kata Tan Bun An. Raja Sriwijaya berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Tan Bun An adalah putra mahkota dari sebuah kerajaan besar di negeri Cina. Karena itu, ia tidak keberatan putrinya menikah dengan pemuda itu. Anak muda, aku tahu kau pemuda yang baik. Aku tidak keberatan putriku menikah denganmu. Namun, kau harus menyediakan 9 guci berisi emas. Tan Bun An menyanggupi syarat yang diajukan raja. Ia lalu menghubungi orang tuanya di negeri Cina. Orang tua Tan Bun An memberikan restu kepada mereka. Namun sayang, orang tua Tan Bun An tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya dengan Siti Fatimah. Lalu, mereka mengirimkan utusan kerajaan untuk mengantarkan ke-9 guci yang berisi emas ke kerajaan Sriwijaya. Utusan kerajaan Cina segera berangkat menuju ke kerajaan Sriwijaya dengan membawa guci-guci yang berisi emas. Untuk melindungi emas-emas itu dari perampok, di bagian atas guci-guci itu diletakkan sayur sawi, sehingga guci-guci itu terlihat berisi penuh dengan sayur sawi. Sampainya di pelabuhan Sriwijaya, Tan Bun An menyambut utusan dari kedua orang tuanya itu untuk mengambil emas-emas yang mereka bawa. Di mana kalian letakkan guci-guci berisi emas itu? Di dalam kamar, di dalam kapal, Tuan. Tan Bun An masuk ke dalam kapal. Ia menemukan ke-9 guci berisi sayur sawi yang terletak membusuk. Oh tidak, mengapa isinya hanya sayur-sayur sawi yang sudah membusuk? Aku akan malu kepada calon mertuaku, pikir Tan Bun An panik. Lalu membuang guci-guci itu satu persatu ke Sungai Musi. Ketika akan membuang guci terakhir, kakinya tersandung. Guci yang dipegangnya pun tertumpah. Keluarlah emas-emas dari dalam guci itu. Barulah Tan Bun An sadar bahwa ia telah salah sangka. Lalu pemuda itu lompat ke dalam sungai bersama beberapa pengawal untuk mencari kembali guci-guci yang telah dibuangnya. Siti Fatimah yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu berlari ke pinggir sungai dan menunggu calon suami yang muncul dari Sungai Musi. Namun, sampai menjelang sore, Tan Bun An dan orang-orang yang tak juga kembali. Putri cantik itu dan beberapa dayangnya berniat mencari calon suaminya. Mereka lalu loncat ke Sungai Musi. Sebelum loncat, putri berpesan kepada dayang-dayangnya yang tinggal. Jika nanti kalian lihat timbunan tanah muncul di permukaan Sungai Musi, itu adalah kuburanku, kata putri Siti Fatimah, lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Tidak ada seorang pun yang kembali ke permukaan.
Beberapa hari kemudian, di tepi sungai Musi muncullah timbunan tanah yang menyerupai sebuah gundukan. Semakin hari, gundukan tanah tersebut semakin lebar, sehingga menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menamai pulau tersebut Pulau Kemarau, yang artinya kemarau. Nama itu dipilih karena kondisi Pulau Kemarau yang tidak pernah tergenang sedikit pun meskipun ketinggian air sungai Musi sedang meninggi atau meningkat. Pulau tersebut terdapat sebuah gundukan tanah yang agak besar yang diyakini sebagai makam Putri Siti Fatimah. Selain itu, ada dua gundukan tanah yang lebih kecil. Masyarakat percaya bahwa kedua gundukan itu adalah makam dayang-dayang Siti Fatimah yang ternyata ikut menyebur ke dalam sungai. Kini, Pulau Kemarau menjadi salah satu objek wisata budaya di Palembang. Setiap perayaan Cap Gome, banyak warga negara Cina baik dari dalam maupun luar negeri berkunjung ke sana untuk sembahyang atau berziarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.